kesengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ayah asal Cina, Wu, memilih untuk membangkitkan kembali anaknya yang sudah meninggal menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Bersama istrinya, mereka bergabung dengan banyak orang Tiongkok yang memanfaatkan AI untuk menciptakan avatar mendiang yang realistis. Wu bercita-cita membangun replika yang benar-benar mirip anaknya, Xuanmo, dengan harapan avatar tersebut dapat berperilaku seperti Xuanmo dalam realitas virtual. Pilihan ini sebagaimana dilansir dari France 24 pada 15 Desember 2023 merupakan bagian dari tren yang semakin meluas di Cina. Beberapa perusahaan di sana mengklaim mampu menciptakan ribuan manusia digital hanya dari materi audiovisual mendiang berdurasi 30 detik. Meskipun memberikan kenyamanan bagi yang berduka, tren ini juga memunculkan kekhawatiran mirip dengan tema yang diangkat dalam serial Black Mirror. Xuanmo, seorang mahasiswa akuntansi dan keuangan di Universitas Exeter, meninggal karena stroke mendadak pada usia 22 tahun. Wu terinspirasi oleh perkembangan teknologi pembelajaran mendalam seperti ChatGPT di Cina, mengumpulkan foto, video, dan rekaman audio Xuanmo, lalu Wu menghabiskan ribuan dolar untuk menyewa perusahaan AI yang mengkloning wajah dan suara Xuanmo untuk menciptakan avatar yang mampu meniru pola pikir dan ucapan anaknya. Meski hasilnya belum sempurna, Wu telah membentuk tim kerja untuk mengumpulkan data lebih lanjut agar dapat menciptakan avatar yang semakin presisi. Beberapa perusahaan termasuk Superbrain mengenakan biaya antara 10.000 sampai 20.000 yuan untuk membuat avatar dasar dalam waktu sekitar 20 hari. Klien bahkan dapat melakukan panggilan video dengan anggota staf yang wajah dan suaranya secara digital dilapis dengan orang yang telah hilang. Pentingnya bagi seluruh dunia sangatlah besar, kata Zhang Zhiwei, pendiri perusahaan AI Superbrain dan mantan kolaborator Wu. Versi digital seseorang bisa ada selamanya, bahkan setelah tubuhnya hilang, lanjutnya. Namun sementara teknologi ini dianggap sebagai cara untuk membangkitkan kembali orang yang sudah meninggal, muncul pertanyaan etis dan psikologis. Tal Morse, seorang peneliti tamu di Center for Death and Society di Universitas Bath, Inggris, mengatakan bot hantu mungkin menawarkan kenyamanan, namun ia memperingatkan bahwa diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami implikasi psikologis dan etika dari hal ini. Keberhasilan bot hantu juga membawa dilema terkait kesetiaan avatar terhadap kepribadian yang harus mereka tiru. Morse mengingatkan pada AVP, pertanyaan kuncinya di sini adalah seberapa setia bot hantu terhadap kepribadian yang dirancang untuk mereka tiru? Apa yang terjadi jika mereka melakukan hal-hal yang mencemari ingatan orang yang seharusnya mereka wakili? Kebingungan lain muncul dari ketidakmampuan orang yang sudah meninggal untuk memberi persetujuannya, kata para ahli. Meski izin mungkin tidak diperlukan untuk meniru ucapan atau perilaku, izin mungkin diperlukan dalam melakukan hal-hal tertentu dengan simulacrum tersebut, kata Nate Sheridan, seorang filosof di Universitas Hong Kong yang berspesialisasi dalam AI dan dampak sosialnya. Sebagai industri ini terus berkembang, perdebatan tentang etika dan dampak psikologisnya akan menjadi semakin penting. Walaupun ada kekhawatiran, pendukung teknologi ini seperti Zhang dari Superbrain percaya bahwa selama membantu mereka yang membutuhkan, teknologi ini adalah pedang bermata dua yang dapat membawa manfaat. Tetapi pertanyaan tentang izin dan batasan etika tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi seiring dengan evolusi tren ini. Kedepannya, jika teknologi AI akan lebih diseriusi oleh developernya untuk dikembangkan, maka akan menjadi bencana akhlak bagi para umat manusia. Mereka akan menciptakan tipu daya yang besar pada psikologi manusia. Mereka akan terlena dan merasa bahwa tidak akan ada lagi kematian di dunia ini jika memang pada akhirnya teknologi AI ini bisa menghidupkan orang yang mati. Bayangkan dengan teknologi seperti ini saja akan membuat tipu daya dan kekacauan yang besar pada umat manusia. Lalu bagaimana dengan tipu daya Dajjal? Tentu tidak akan mampu manusia bayangkan.
tipu daya dari makhluk yang menjadi tanda kiamat ini. Dalam satu hadis, Nabi malah menganjurkan semua orang terkhusus muslim untuk menjauhi Dajjal jika bertemu dengannya. Mengapa? Karena Nabi tahu tipu daya Dajjal akan menembus keimanan setiap muslim. Barang siapa mendengar kemunculan Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, ada seseorang yang mendatangi Dajjal dan ia mengira bahwa ia punya iman yang kokoh. Malah ia akan menjadi pengikut Dajjal karena ia terkena syubhatnya ketika Dajjal itu muncul. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4319 dan Ahmad 4441, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sosok Dajjal akan menebar fitnah dan syubhat pada umat manusia dan mengajak mereka ke jalan neraka, hampir sama dengan iblis. Berikut adalah tipu daya Dajjal yang sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Satu, membawa air dan api. Salah satu tipuan yang dilakukan oleh Dajjal adalah perkara membawa api dan air. Banyak orang yang tertipu dengan sihir tersebut. Manusia menyangka air yang dibawa oleh Dajjal adalah air sungguhan, namun ternyata air tersebut merupakan api yang membara. Dan sebaliknya, jika yang dilihat itu api, maka itu adalah air tawar yang dingin. Dua, menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta. Sosok Dajjal memiliki kemampuan untuk menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta. Hal itu akan dilakukan Dajjal untuk menyesatkan manusia dan membuat umat muslim kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, mengaku nabi lalu Tuhan. Dajjal akan menunjukkan berbagai kemampuan dan kelebihannya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, lalu dirinya mengaku sebagai nabi. Namun begitu, setelah Dajjal mengaku sebagai nabi, maka dirinya tidak akan berhenti berusaha membuat manusia tersesat. Kemudian dirinya mengaku sebagai Tuhan. Namun perlu diingat, tidak ada nabi lainnya setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW merupakan nabi ke-25, Khatamin Nabiyyin, yakni penutup para nabi. 5. Menurunkan hujan. Kelak di akhir zaman, Dajjal akan melancarkan fitnah dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Dalam penglihatan manusia, Dajjal akan membawa fitnah besar dengan cara menurunkan hujan. Tak hanya hujan, Dajjal juga akan menunjukkan kepada manusia bahwa dirinya bisa menyuburkan tanah. 6. Menghidupkan kembali orang mati. Saat kemunculan Dajjal, ia akan melakukan kebengisan, yaitu dengan cara membunuh kaum muslim yang enggan percaya terhadapnya, bahwa dirinya adalah Tuhan. Lalu setelah membunuh, Dajjal akan menghidupkan kembali orang tersebut. Itulah salah satu tipu muslihat yang dilakukan Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. 来说是多么的艰难，每一天每一刻，我都希望我能在你们的身边。 Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.